Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam menjalani hidup, juga kebahagiaan lahir dan batin. Amin. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi, dan kali ini aku mau sharing tentang gimana sih menghadapi orang yang sedang emosi. Gimana caranya ketika kita dihadapkan dengan orang yang sedang emosi. Jika kita yang sedang emosi itu sebisa mungkin untuk menghindari melakukan sesuatu, kita menjauhi penyebab-penyebab emosi itu sendiri. Tapi ketika kita dihadapkan dengan orang yang emosi, itu gimana? Dari pengalaman aku pribadi, ada beberapa tips yang ingin aku sampaikan, aku berikan, aku sharing kepada kalian semua, bisa sebagai reminder untuk kita bersama. Yaitu yang pertama, ketika misalnya chatting atau teleponan atau berhadapan ngomong secara langsung dengan orang yang dalam keadaan sedang emosi, otomatis mereka akan marah-marah, atau kemudian mereka juga merasa diri mereka itu paling benar. Mereka tidak menerima kesimpulan, mereka tidak menerima kenyataan-kenyataan yang kita sampaikan. Mereka tidak akan menerima yang namanya pembelaan. Jadi apapun yang kita sampaikan itu akan dianggap salah. Mereka hanya akan menganggap diri mereka yang benar, pemahaman mereka dan penilaian mereka yang benar. Nah, apa yang harus dilakukan? Sabar. Paling besar, paling utama itu adalah diperlukan kesabaran dalam menghadapi orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Karena kalau kitanya tidak sabar, maka kita sendiri akan terbawa emosi, kita sendiri akan terbawa arus mereka gitu. Ketika mereka marah-marah, akhirnya kita ikut marah, kita ikut emosi. Jadi memang yang utama itu adalah sabar, harus penuh dengan kesabaran menghadapinya, dengan menjelaskan pelan-pelan. Jadi jawaban kita tuh harus konsisten. Apa yang kita sampaikan tuh harus konsisten, tidak boleh berubah-ubah, karena jika berubah-ubah itu akan menjadi celah bagi mereka untuk menyalahkan, atau semakin mereka membenarkan diri mereka sendiri. Terus lakukan, terus balas, terus ingatkan kepada mereka misalnya bahwa apa yang dia sampaikan atau apa yang dia lakukan itu salah. Bukan, misal contoh, dia melakukan pelanggaran atau dia melakukan kesalahan A dan B, tapi mereka merasa bahwa mereka tidak salah karena mereka melakukan kesalahan itu terpancing oleh si C, sehingga mereka tuh merasa bahwa si C yang salah gitu, mereka tidak salah. Nah, di sini kita bisa adalah kita pelan-pelan kasih tahu ke mereka, kita jelaskan pelan-pelan bahwa melakukan A dan B itu memang tidak bisa. Melakukan A dan B itu adalah sebuah pelanggaran atau sebuah kesalahan. Apapun alasannya, maka sebuah kesalahan adalah kesalahan. Jadi harus siap menerima resiko apapun itu, resikonya. Nah, jadi itu dengan sabar, dengan pelan-pelan kita kasih tahu dia mereka, walaupun mereka jawabnya atau mereka nyampaikannya itu marah-marah, begini begitu, nggak apa-apa. Kita yang tenang aja, anggap aja bahwa itu kayak angin lalu ya, kayak ya karena kita tahu bahwa misalnya mereka itu salahnya, tapi selama kita paham dengan apa yang dia sampaikan, apa kasus yang dia terima, dia lakukan, maka berikan jawaban-jawaban, berikan nasihat-nasihat yang memang
sesuai. Ketika kitanya yang tidak mampu, kitanya tidak sanggup, kitanya tidak memahami, alangkah baiknya itu diserahkan ke orang yang lebih memahami. Jangan sampai kitanya ternyata tidak paham dengan kondisinya si dia, dengan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, tapi kita memaksakan diri untuk memberikan nasihat, untuk memberikan pernyataan-pernyataan, maka justru akibatnya akan semakin tidak baik. Bukan hal mudah memang ya, bukan hal mudah untuk menghadapi seseorang yang sedang emosi, karena kita butuh pengendalian diri yang jauh lebih baik, jauh lebih besar lagi dibandingkan dengan hal-hal yang biasa kita lalui. Nah, terus selanjutnya adalah seperti tadi ya, ketika kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri, ketika kita tidak bisa untuk bersabar, maka yang kedua ini adalah tinggalkan. Maksudnya kita nggak meninggalkan diam-diam ya, tapi kita maksudnya kita tidak meninggalkan begitu saja, tetapi kita memberikan jalan keluarnya bukan melalui kita, tapi melalui orang yang lebih berkompeten, atau melalui orang yang lebih paham, memahami kondisi mereka gitu. Terus selanjutnya jangan lupa kita untuk mendoakan mereka di dalam sela-sela kita menyampaikan informasi atau pernyataan. Jangan lupa untuk doakan kebaikan untuk mereka. Misalnya semoga kalian bisa, semoga kamu bisa memahami bahwa ini seperti ini, bahwa begini dan hukum-hukumnya tuh begini dan begini. Jadi semoga semoga Allah mudahkan kamu untuk memahami, semoga Allah berikan kamu kesabaran dan keikhlasan dalam menerima takdir yang Allah berikan. Jangan sampai apa yang kita sampaikan, apa yang keluar dari mulut kita itu justru menyakiti mereka, karena orang-orang yang emosi itu sensitif ya. Sedikit saja ada kata-kata atau kalimat yang mereka nggak suka, atau yang kalimat-kalimat sensitif ya, mereka pasti langsung emosinya itu semakin memuncak deh. Jadi jangan juga kita menjadi penyebab, jangan juga kita menjadi pemancing untuk mereka lebih emosi lagi. Itu aja sih ya, yang utama itu adalah kesabaran, sabar, kemudian ya sabar sih ya, belum ada nggak ada yang lain selain sabar. Di dalam kesabaran itu kita bisa memberikan semuanya, entah itu nasihat, entah itu motivasi, entah itu pengingat, entah itu doa-doa yang baik, entah itu lain-lainnya, kebaikan-kebaikan lainnya. Jadi pada intinya adalah jangan bosan, jangan menyerah, terus aja dihadapi, terus aja diberikan informasi-informasi, pernyataan-pernyataan, atau kebenaran-kebenaran yang memang harus dia terima. Teruskan saja sampai dia lama-lama itu lelah sendiri, sampai dia lama-lama diam sendiri. Nggak perlu kita yang repot-repot emosi juga sampai panas begini begitu, nggak perlu. Kita jalani, kita hadapi dengan ketenangan, kesabaran, sampai merekanya yang lelah, sampai merekanya yang akhirnya sadar sendiri, sampai ujung-ujungnya bisa malu sendiri, karena ternyata memang apa yang aku lakukan ini salah gitu. Ternyata benar begini. Tipe orang-orang yang seperti itu egonya termasuk tinggi juga. Mereka termasuk tipe orang yang tidak mau disalahkan. Mereka tipe orang yang selalu melihat kesalahan orang lain. Itu kebanyakan orang-orang yang lebih banyak tersulut emosinya itu yang seperti itu. Tapi tidak semua ya, kebanyakan. Ada banyak juga yang enggak, yang memang emosi karena tidak sesuai dengan
bukan pemikiran ya, pemikiran dia atau dengan apa yang dia tahu gitu. Kebanyakan ya memang mereka ada tipe-tipe orang yang egois, tipe-tipe orang yang selalu melihat kesalahan orang lain dan kurang menyadari dengan kesalahan yang ada pada diri sendiri. Jadi jangan menyerah, jangan menolak ketika dihadapkan dengan orang-orang yang sedang emosi. Selain tentunya kita juga harus berdoa ya, utamanya paling utama adalah berdoa, minta bantuan, minta petunjuk sama Allah gimana menghadapinya. Setelah itu juga dihadapi dengan kesabaran. Jika memang kita tidak sanggup, alihkan kepada orang yang jauh lebih sanggup, yang lebih berkompeten. Jalani aja, terima aja semuanya. Alhamdulillah, berarti Allah ingin memberikan petunjuk, ingin melatih kita untuk lebih baik lagi dalam mengelola emosi, dalam mengelola diri, dalam mengenali diri, gimana dalam menghadapi berbagai situasi. Alhamdulillah banget gitu. Oke, jadi gitu aja hari ini sharing-sharingnya tentang gimana menghadapi orang yang emosi. Simple sih sebenarnya, tapi terkadang memang gak kepikiran ya, terkadang kita udah malas duluan gitu untuk menghadapi. It's okay, gak apa-apa, semua orang punya pilihannya masing-masing. Jadi jalani aja pilihan kamu, selama kamu memang bisa untuk mempertanggungjawabkan apa yang kamu pilih. Kalau kamu pilih untuk melayaninya, layani dengan kesabaran ekstra, jangan sampai terbawa dengan emosi. Namun kalau kamu tidak memilih untuk tidak mau, ya tadi serahkan ke orang yang lebih mampu. Oke, sekian, sampai ketemu lagi di sharing-sharing berikutnya. Semoga Allah berikan kesempatan untuk kita ketemu lagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.